Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Deni Oktaria, mewakili teman-teman kelompok yakni Kak Nina, Kak Vivi, Kak Rika, dan Kak Lalu yang akan menjadi host podcast hari ini. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang kesiapan bela negara. Baiklah, pertama-tama mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya karena udah menyempatkan waktu sebagai narasumber podcast kita kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu bisa diawali dengan perkenalan dulu ya, Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Cahyo Wibowo dari BPDAS Pemali Jratun Semarang. BPDAS kantor saya ini merupakan UPT di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jabatan saya sebagai Arsiparis Penyelia. Cukup itu aja. Oh ya. Udah berapa lama Bapak kerja di BPDAS itu? Kalau di sini dari 2018 sampai 2022 ya, berarti berapa tahun? 4 tahun. Tadi kan Bapak udah menyebutkan ya bekerja di BPDAS atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ya. Bisa dijelaskan apa itu BPDAS? BPDAS merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan yang aliran sungai yang berada di masing-masing provinsi. Di Jawa Tengah, kebetulan saya di Jawa Tengah, BPDAS-nya ada dua, BPDAS Pemali Jratun dan BPDAS Solo. BPDAS ini bertanggung jawab kepada Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan bertugas dalam pelayanan pembangunan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung di daerah. Cukup ya? Ya. Nah, ini kaitannya dengan topik kita nih tentang kesiapsiagaan bela negara. Menurut Bapak Cahyo, definisi bela negara itu seperti apa ya? Bela negara menurut saya saat di mana ilmu, kemampuan, dan keahlian yang kita miliki bisa berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, bagus sekali ya. Jadi apa yang kita pelajari, kita aplikasikan di tempat kerja, itu harus bisa ya buat nanti bisa diaplikasikan buat bela negara. Oke. Nah, apakah profesi Bapak nih dalam kesehariannya juga mengimplementasikan sikap bela negara tersebut? Boleh dijelaskan? Dalam pekerjaan saya sebagai arsiparis dan membantu kegiatan teknis di bidang penghijauan dan rehabilitasi hutan dan lahan, implementasi di lapangan berupa penghijauan daerah yang rawan bencana, terus hutan gundul, terus apa itu ya kurang erosinya masih banyak tuh. Nah itu kita hijaukan dan pendistribusian bibit kepada masyarakat. Pendistribusian bibit ini di wilayah kerja BPDAS Pemali Jratun yang terbentang dari Kabupaten Brebes sampai Kabupaten Blora Rembang, Pantura bagian utara yaitu ya, dilayani oleh sekali ya daerahnya. dilayani oleh 4 persemaian, 3 persemaian penghijauan, 1 persemaian mangrove. Persemaian mangrove berada di Pulau Cemara, Kabupaten Brebes. Terus yang kedua, persemaian Baros di Kabupaten Brebes. Yang ketiga, persemaian Bergas di Kabupaten Semarang. Yang keempat, persemaian Bangsri di Kabupaten Jepara.
Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bibit gratis dari kami, cukup menyerahkan fotokopi KTP sebagai apa ya, bukti lah. Jadi bibit ini nanti akan ditanam, tidak diperjualbelikan dan dipelihara dengan baik supaya kedepannya bibit itu bisa berguna sebagai penghijauan dan kalau bibit itu buah-buahan, semoga nanti kedepannya bisa menghasilkan buah untuk dikonsumsi sendiri. Oke. Ya, jadi cukup ini, ya. Jadi ini kaitannya dengan bela negara sesuai dengan profesi Bapak itu lebih ke pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi kayak memberikan benih secara gratis, terus istilahnya kayak penyuluhan tentang penghijauan kepada masyarakat ya. Ya, berarti masyarakat juga istilahnya juga ikut berpartisipasi ya dalam bela negara, kayak buat tadi bibit ya, menanam gitu. Jadi kan istilahnya buat nantinya juga buat anak cucu ya, bisa jadi hutan gitu, pohon. Oke, harus itu. Ya, mengurangi erosi juga. Iya, kayak gitu. Oke, nah ini kalau boleh tahu nih Bapak, adakah hambatan saat melakukan pekerjaan kaitannya dengan bela negara? Ada beberapa sih, ada beberapa. Yang pertama, sulitnya melakukan kegiatan RHL pada lahan kritis yang berada di perkotaan. Semisal sempadan daerah aliran sungai di kota itu sebenarnya sungainya kecil-kecil. Nah, itu harusnya bukan ditanami tanaman, malah buat apa itu? Pembangunan. Perluasan gitu, rumah ya. Terus karena mereka lebih ke kegiatan komersial, bukan untuk ekologi penghijauan, bukan. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus pandangan masyarakat tentang pengelolaan daerah dan sungai ini merupakan kewajiban pemerintah, sehingga peran serta masyarakat dalam pengelolaan das masih sangat kurang ya. Itu dikarenakan mungkin mereka pendidikannya kurang, akibatnya berkurangnya perhatian terhadap lingkungan. Terus yang kedua, faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Dan solusi yang saya tawarkan adalah melakukan sosialisasi penghijauan pada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai supaya mengurangi banjir. Banjir juga diakibatkan bukan hanya sampah yang menggunung, bukan, tapi kurangnya ruang air untuk apa itu? Supaya lancar gitu. Iya, jadi dipersempit. Nah, itu lebih baik dilakukan penghijauan saja, jangan dibangun-bangun. Terus kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kepada masyarakat, terutama di daerah rawan erosi. Misal di lereng-lereng gunung, di apa itu sungai-sungai besar tuh biasanya kurang apa itu perhatian masyarakat untuk menanami tanaman keras. Mereka justru lebih ke tanaman semusim. Semisal ditanami di pinggir sungai itu bukan ditanami pohon yang besar itu bukan, tapi untuk jagung, pisang, terus apa ya? Pokoknya tanaman semusim lah. Itu tanaman semusim itu tidak apa itu kurang untuk mampu. Ya, kurang mampu untuk menanggulangi banjir. Justru kalau tanaman keras itu tidak terjadi erosi dan abrasi dan apa itu mengurangi banjir aja. Jadi ini apa itu Bapak mesti kerja keras ya buat mengedukasi masyarakat biar sadar jika kalau misalkan ikut partisipasi bela negara ya salah satunya kayak misalnya ikut penghijauan, ikut dalam program pembibitan. Betul sekali. Oke deh. Nah, yang terakhir nih, adakah pesan untuk generasi muda dalam ikut serta bela negara sesuai dengan profesi atau keahliannya mereka gitu? Ada Bapak? Oke.
bagi generasi muda, tetap semangat belajar, kejar cita-citamu agar masa depanmu berguna bagi bangsa dan negaramu. Semangat. Semangat. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Ya, sukses Terima dan kasih sehat selalu. sama-sama. Sukses dan sehat selalu ya Bapak ya. Salam buat Terima keluarga di kasih. rumah. Terima Oke. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Teman-teman semua. Dadah. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.